Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Febriana. Di sini saya dari kelas Perbaikan Syariah 3 NIM 204105010075. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang pembangunan ekonomi dalam Islam. Apa itu pembangunan ekonomi dalam Islam? Baik, langsung saja. Poin pertama, saya akan menjelaskan tentang filosofi dasar pembangunan ekonomi dalam Islam. Apa itu? Yaitu merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupannya, sangat diperhatikan dalam Islam, namun tetap menempatkan manusia sebagai pusat dan pelaku utama dari perkembangan itu. Islam sebagai agama pengatur kehidupan berperan dalam membimbing dan mengarahkan manusia dalam mengelola sumber daya ekonomi untuk mencapai kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Yang selanjutnya, empat dasar filosofi dari ajaran Islam, yaitu 1. Tauhid. Apa itu tauhid? Yaitu yang meletakkan dasar-dasar hubungan antara Allah dan manusia dengan sesamanya. Yang kedua, rububiyah. Apa itu rububiyah? Yaitu yang menyatakan dasar-dasar hukum Allah untuk selanjutnya mengatur model pembangunan yang bernafaskan Islam. Yang ketiga, khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah adalah yang menjelaskan status peran manut sebagai wakil di muka bumi. Dipertanggungjawabkan ini menyangkut manusia sebagai muslim maupun sebagai anggota dari umat manusia. Dari konsep ini lahir pengertian tentang perwalian, moral, politik, serta prinsip organisasi sosial lainnya. Yang terakhir, takziah. Apa itu tazkiyah? Tazkiyah itu adalah misi utama utusan Allah adalah menyucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesamanya, alam lingkungannya, masyarakat, dan bernegara. Yang kedua, yaitu yang selanjutnya, yaitu konsep pembangunan ekonomi dalam Islam. Apa itu? Menurut konsep ekonomi konvensional, pembangunan ekonomi hanya melihat aspek kebendaan dan fisik semata yang mengabaikan aspek pembangunan nilai-nilai moral dan spiritual diri manusia itu sendiri. Sebaliknya, konsep pembangunan ekonomi dalam Islam menurut teoretikus ekonomi Islam bersifat komprehensif, tidak terbatas pada variabel-variabel ekonomi semata. Pembangunan ekonomi Islam meliputi pembangunan akhlak, spiritual, dan kebendaan. Aspek akhlak, spiritual, kebendaan, sosial ekonomi tidak boleh dipisahkan untuk mencapai tujuan pembangunan sosial ekonomi dalam Islam. Pembangunan harus diorientasikan pada pengembangan manusia dari semua dimensinya. Yang selanjutnya adalah tujuan pembangunan ekonomi dalam Islam. Apa itu? Menurut Johnny Tamkin, tujuan kebijakan pembangunan dalam kerangka Islam adalah 1. Pembangunan sumber daya insani, yaitu menjadikan manusia sebagai objektif utama dari kebijakan pembangunan Islam. Fokus utama dilakukan pada pengembangan pendidikan, orientasi spiritual, dan pengembangan struktur hubungan yang berdasarkan kepada kerjasama, perkongsian, dan penyertaan. Yang kedua, pertumbuhan pengeluaran yang bermanfaat. Dalam hal ini diutamakan pada pengeluaran yang mengutamakan keperluan dasar atau zaruriyat dibandingkan dengan pengeluaran atas barang pelengkap atau kamaliyat dan barang mewah atau tahsiniyat. Yang ketiga, peningkatan kualitas kehidupan, yaitu melalui penciptaan lapangan kerja, pengadaan sistem jaminan sosial, dan pemeraan pendapatan. Yang keempat, pembangunan yang seimbang, yaitu pembangunan yang
harmoni yang tidak terjadi kepincangan pembangunan di berbagai sektor dan wilayah. Yang kelima, pembangunan teknologi baru. Dan yang terakhir adalah pengurangan ketergantungan terhadap utang luar negeri. Yang selanjutnya adalah konsep pembangunan perspektif ekonomi konvensional. Apa itu? Pembangunan ekonomi merupakan objek utama dari kajian ilmu ekonomi pembangunan, yaitu cabang ilmu ekonomi yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang dan mendapatkan cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, supaya negara-negara berkembang dapat membangun ekonominya dengan lebih cepat lagi. Kajian ekonomi pembangunan sesungguhnya hadir ditujukan khusus untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang yang merdeka pasca Perang Dunia Kedua. Gelombang kebangkitan politik yang melanda bangsa Asia dan Afrika sesudah Perang Dunia Kedua menimbulkan minat besar para ahli ekonomi untuk mencurahkan perhatian pada masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh negara yang baru merdeka tersebut. Di sisi lain, muncul kesadaran pada negara-negara maju bahwa kemiskinan di suatu tempat merupakan bahaya bagi kemakmuran dimanapun. Berikut berdasarkan definisi sederhana ini, Chiangan mengindikasikan pembangunan ekonomi dalam 3 cara, yaitu 1. Perkembangan ekonomi harus diukur dalam arti kenaikan pendapatan nasional dalam suatu jangka waktu yang panjang, tetapi indikator ini kurang memuaskan dikarenakan tidak mempertimbangkan berbagai perubahan dalam pertumbuhan ekonomi. Jika suatu kenaikan dalam pendapatan nasional nyata dibarengi dengan pertumbuhan penduduk yang lebih cepat, maka yang terjadi bukan perkembangan ekonomi tetapi kemunduran. Yang kedua, perkembangan ekonomi berkaitan dengan kenaikan pendapatan nyata per kapita. Dalam jangka panjang, pendekatan ini juga masih tetap mendapatkan kritikan, terutama dikarenakan tidak mempertimbangkan struktur masyarakat, susunan dan besarnya penduduk, lembaga dan budaya masyarakat, pola sumber dan bahkan distribusi output antara anggota masyarakat. Yang terakhir, perkembangan ekonomi dilihat dari titik kesejahteraan ekonomi. Artinya, perkembangan ekonomi dipandang sebagai suatu proses di mana pendapatan nasional nyata per kapita naik dibarengi dengan penurunan kesenjangan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Definisi ini pun tidak luput dari berbagai keterbatasan. Yang selanjutnya adalah model pembangunan ekonomi dalam Islam. Adalah fungsi dari kesejahteraan di kedua tahapan kehidupan tersebut. W adalah kesejahteraan sementara dan WP adalah kesejahteraan permanen, sehingga bentuk persamaan fungsinya adalah W sama dengan FT FT WP. Itu persamaan ke-1. Selanjutnya, variabel WT dan WP adalah fungsi dari sekumpulan variabel yang mempengaruhi kesejahteraan dalam jangka pendek dan jangka panjang dalam kehidupan. Persamaan fungsinya adalah WT sama dengan V2 XT, D persamaan kedua.
Selanjutnya WP sama dengan V3 dalam kurung XP, D tutup kurung persamaan ketiga, di mana F1, FP, FD lebih besar daripada 0, maka D adalah pembangunan ekonomi. XT dan XP adalah variabel yang tidak berhubungan dengan pembangunan ekonomi tetapi berdampak pada kesejahteraan di kedua kehidupan dunia dan akhirat. Beberapa masuk kategori variabel X adalah kepuasan yang berasal dari prestasi manusia di dunia, kebahagiaan yang berasal dari hubungan antar sesama, kehidupan lingkungan yang aman, harmonis, dan sebagainya. Selanjutnya, model fungsional tersebut sangat dinamis dan lintas disiplin yang memasukkan variabel sosial, ekonomi, dan politik tersebut, termasuk pemerintah dan otoritas politik. G. Keyakinan dan aturan perilaku atau syariah. S. Manusia. N. Harta benda dan cadangan sumber daya. W. Pembangunan. G. Keadilan. J. Dalam sebuah perputaran interdependen yang masing-masing mempengaruhi yang lain dan pada gilirannya akan dipengaruhi oleh yang lain pula. Model dinamis tersebut menjelaskan bagaimana faktor politik, moral, sosial, dan ekonomi saling berintegrasi terus-menerus dan mempengaruhi kemajuan dan kemunduran jauh bangunnya suatu peradaban. Dalam model ini mengakui adanya asumsi ceteris paribus karena tidak ada yang mengakui adanya asumsi ceteris paribus karena tidak ada variabel yang konstan atau tetap. Selanjutnya adalah simplikasi dalam bentuk hubungan fungsional. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembangunan dan kemunduran menurut Umar Khayyam adalah G sama dengan F dalam kurung S, N, W, G, dan J. Model ini tidak membatasi dirinya pada variabel-variabel ekonomi untuk menjelaskan pembangunan dan kemunduran. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dari penjelasan, mohon sebesar-besarnya dan mohon dimaklumi karena masih proses belajar. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya, mohon disimak yang sebaik-baiknya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.